Di video kali ini kita akan membahas mengenai tabel di dalam HTML ya. Tabel digunakan untuk menampilkan data seperti misalnya skor, ataupun kalau kalian misalnya membuat data-data daftar siswa atau daftar mahasiswa gitu ya, ataupun data-data keuangan gitu. Di dalam HTML sama seperti layaknya Microsoft Office, Word, ataupun Excel ya, untuk membuat tabel, ada baris dan juga ada kolom untuk isian datanya. Jadi langsung saja teman-teman buka Visual Studio Code-nya atau kode editor favorit kalian ya. Kita kita buat file baru namanya table.html ya. Untuk generate HTML teman-teman udah tahu ya, save tanda seru kemudian enter. Nah, sidebar-nya kita hide dulu. Untuk title kita ganti menjadi belajar table HTML. Oke, selanjutnya kita minimize browser dan juga kode editornya, karena kita akan menggunakan live server nanti. Nah, table itu akan selalu nama ada header dan juga data body-nya ya. Nah, untuk di HTML, tag yang digunakan adalah namanya table. Seperti ini. Kita akan mulai untuk table yang sederhana terlebih dahulu. Di dalam table pasti akan ada yang namanya row atau baris ya, dan juga kolom. Nah, di tag HTML ini untuk row-nya kita menggunakan tr atau table row-nya. Jadi isi dari tr ini atau table row ini adalah td. Nah, td ini adalah tabel data, artinya data atau isi dari si row-nya ya. Misalnya ini kita kasih kolom 1 seperti ini. Kita buat lagi kolom 2. Nah, kemudian untuk yang tr kita buat lagi untuk barisnya. Di dalam baris itu ada td atau tabel datanya. Kolom 3. Ini kita kasih kolom 4. Kemudian kita buka live server. Nah, ini adalah struktur untuk table yang sederhana, di mana di dalamnya ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Kalau kita lihat dari strukturnya, ini untuk kolom 1 dan kolom 2 itu baris mengikuti dari TR ya, karena dia bentuknya table row ataupun baris secara horizontal. Dan juga ada di kolom ketiga dan kolom 4 bentuknya horizontal, tetapi di dalamnya itu menggunakan table data ya, bentuknya kolom. Kalau misalnya kita tambahkan di sini, ini kolom, katakan ini kolom 0 begitu. Nanti akan menambahkan secara horizontal di sini ya, bukan ke bawah begitu. Simpan. Nah, seperti ini. Oke, kita hapus lagi yang ini ya. Kita akan baca, cara baca tabel seperti ini ya. Ini namanya baris, kolom 1 dan kolom 2. Kemudian yang kolom 3 dan kolom 4 ini adalah baris juga. Cara bacanya ini kolom 1 ini adalah baris pertama, kolom pertama ya. Kemudian yang ini baris pertama untuk kolom kedua. Kenapa disebut kolom kedua? Karena di sini sudah kita petakan ya untuk table row-nya, artinya barisnya secara keseluruhan.
Nah, di dalamnya ada dua nilai nih yang kita masukkan, yaitu tabel datanya. Nah, tabel data ini masuk ke dalam kolom ya. Row-nya ada satu, kemudian kolomnya ada dua. Sama seperti yang di bawahnya ini ya. Nah, ini kok nggak ada, kalau ditanya kok nggak ada bordernya gitu ya, nggak ada garis-garisnya seperti yang kita biasa buat di Office begitu. Nah, ini sebenarnya ada bantuan dari CSS juga. Tapi selain itu juga ada atribut ya bawaan dari HTML-nya. Kita akan coba untuk tabel yang lumayan kompleks. Penulisannya sama ya, tabel seperti ini. Kemudian di tabel ini kita akan buat yang dia ada header dan juga body. Namanya tabel head seperti ini. Nah, di dalam tabel head itu berbeda dengan tadi ya. Ini kita buat namanya TH, tabel headernya. Misalnya kita beri nama header 1 gitu ya. Kemudian kita buat 3. Ini 2, ini 3. Nah, ini tabel head-nya ada 3, kita bungkus dengan T head ini, tabel head-nya. Nah, di bawah tabel head itu harus ada tabel body untuk menyimpan bodinya. Tabel body. Nah, di dalam tabel body ini akan mengikuti dari tabel head ini. Kalau di atas ini ada 3, kita buat 3 dulu. Nah, di dalam tabel body ini kita berikan untuk row-nya tabel row. Nah, di dalam tabel row ini ada TD. Ini isinya kita beri nama isi header 1 ya. Kemudian kita copy saja. Ini 2, ini 3. Ketika disimpan akan seperti ini. Nah, jadi ini untuk tabel yang lebih kompleks daripada yang awal tadi yang kita buat. Di mana di dalam tabel ini ada table head dan juga ada table body. Nah, di table head ini ada namanya TH ya untuk table headernya. Di sini kita buat 3. Kemudian selain table head ini ada namanya table body untuk menyimpan data-data dari body table tersebut. Kita buat TR atau untuk row-nya yang secara horizontal ya. Nah, di dalamnya ada table data. Kita beri juga 3 di sini. Misalnya kita ingin ini kita tambah data lagi gitu ya. Tinggal kita copy saja. Nah, maka dia akan terisi seperti ini. Nah, kok tetap nggak ada ininya, bordernya. Nah, untuk mengisi border, kita tambahi atribut di tabelnya, namanya border. Ini kita isi dengan integer ya, atau angka. Kita simpan. Nah, dia akan ada bordernya sesuai nilai atau value yang kita berikan di border. Semakin besar, maka border atau garisnya akan semakin besar juga ya. Ada lagi atribut yang bisa digunakan untuk tabel ini, namanya cell spacing. Ini untuk memberikan jarak ya di antar selnya. Sama nilai atau value-nya bisa kita berikan misalnya 3. Nah, ini akan memberikan jarak antar sel seperti ini.
semakin besar lagi kita beri nilai 5 seperti itu. Jarak antar sel ini, isi header 1 dan isi header 2 ini akan berjarak semakin besar ketika value-nya kita makin besarkan seperti itu. Nah, ini seperti biasanya itu nilainya 0 ya, karena kita biasanya tidak menggunakan spasi. Nah, selain cell spacing, ada juga atribut lain yaitu untuk memberikan padding atau jarak di dalam tabelnya supaya tidak terlalu terlihat terlalu mepet ya dengan bordernya ini. Misalnya untuk cell padding ini kita berikan nilai 2. Nah, dia akan terlihat lebih enak ya kalau dilihat, karena teks dengan bordernya itu tidak terlalu berdekatan. Kita berikan lebih besar lagi nilainya. Nah, seperti itu. Ini silakan teman-teman ya, yang menurut teman-teman lebih bagus, lebih enak melihatnya seperti apa. Saya akan memberikan nilai 4 saja. Seperti itu.